こんにちは、ディアナ・カティカのチャンネルにようこそ。今日は授業会話の授業になります。皆さんお元気ですか？コロナウイルスがまだ終わっていませんから、体に気をつけてください。マスクをかけてちゃんと手を洗ってください。今日の授業は名詞の1、名詞の存在を表現する文法について教えたいと思います。じゃあ始めましょう。Selamat siang semuanya. Apa kabar? Kita bertemu kembali pada minggu berikutnya, minggu ke-11 pada perkuliahan Sochu Kaiwa pertama. Untuk minggu ini kita akan mempelajari beberapa materi. Seperti biasa, untuk kali ini ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah penggunaan partikel ga yang diikuti dengan imas atau arimas, dan kedua adalah pola posisi dalam bahasa Jepang. Baik, akan kita mulai pembahasan materi pertama. Pada materi pertama, kita mulai dengan pola ga imas atau ga arimas. Kita lihat ada di belakang ga ada kata imas atau arimas. Di sini kata ini adalah tergolong dalam kelas kata verba. Verba imas dan arimas. Verba atau kata kerja imas adalah yang menyatakan ada untuk manusia dan hewan. Kemudian kalau arimas adalah ada untuk benda mati termasuk tumbuhan. Jadi keterangan tempat atau posisi pada pola ini menggunakan partikel ni yang artinya di. Ya. Oke, kemudian selanjutnya bagaimana kita lihat pola berikutnya. Ya. Pola berikutnya kita lihat ada keterangan tempat, kemudian ada partikel ni, kemudian ada objek, dan lalu ditambahkan ga imas atau ga arimas. Nah, pola ini yang menjadi objek tidak diposisikan sebagai subjek sehingga objek berpartikel ga. Ya, pada saat saya menjelaskan partikel atau pola kalimat, mungkin ada sedikit kesulitan mahasiswa untuk memahaminya. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan contoh kalimat yang bisa Anda pahami sebelum Anda mereview. Kita lihat di sini ada percakapan antara minimal 2 orang. Ada A dan B. Nah, di sini kita lihat ada percakapan pertama yang menjelaskan jimu shoni darega imasu ka. Nah, ini disesuaikan diawali dengan kalimat tanya, ya. Jimu shoni darega imasu ka artinya di kantor ada siapa? Ya, ada siapa di kantor? Ya, ada siapa di kantor? Ya, kalau dari belakang ya. Kalau enggak jimu shoni di kantor ada siapa? Kemudian dijawab jimu shoni sensei ga imasu. Ya, dare tadi dijawab dengan sensei. Di kantor ada sensei, ya. Bisa juga ada sensei di kantor. Ya. Oke. Masih bingung atau sudah paham? Kalau belum, masih saya kasih lagi satu contoh kalimat. Dilihat lagi. Di sini ada asoko ni nani ga arimasu ka? Di sana ada apa? Ya. Asoko ni nani ga arimasu ka? Di sana ada apa? Ada apa di sana? Ya. Atau kemudian dijawab pertanyaan tadi, kalimat tanya kan? Nah, dijawab asoko ni koen ga arimasu. Nah, di tadi kita lihat dare ada nani. Di sana ada taman, ya. Nah, untuk pola kalimat di atas
dengan contoh kalimat di atas, saya rasa Anda sudah paham. Jadi bagaimana menggunakan partikel ga imas atau ga arimas. Kita lanjut lagi dengan pola berikutnya. Di sini kita lihat polanya, ada objek, ya. Kemudian ada keterangan tempat. Baru ada partikel ini, imas atau arimas. Apa bedanya? Tadi keterangan tempat menjadi subjek, objeknya menjadi predikat. Ya, sekarang objek menjadi subjeknya, jadi subjeknya ya, topiknya. Nah, contoh jadi pola ini artinya memposisikan objek sebagai subjek. Ya, contoh di sini kita lihat dalam kalimatnya. Sensei wa doko ni imasu ka? Sensei ada di mana? Ya, kemudian pasti dijawab sensei wa jimusho ni imasu. Sensei ada di kantor. Kemudian tadi jawab lagi yang ke pertanyaan berikutnya. Koen wa doko ni arimasu ka? Taman ada di mana? Koen wa asoko ni arimasu. Ya, kita lihat kan yang ditanyakan objeknya, kemudian keterangan tempatnya. Nah, lihat juga bagaimana kata tanya untuk keterangan tempat. Anda harus paham juga kata tanya untuk menanyakan orang, menanyakan benda. Ya, sekarang menanyakan tempat untuk keterangan tempat. Ya, Anda lihat di situ coba ya, bagaimana Anda menggunakan. Apa sih beda pola kalimat satu tadi dengan pola kalimat ini? Ya, baik. Kita lanjut lagi ke pola berikutnya. Ya, sekarang kita harus mempelajari dulu posisi dalam bahasa Jepang. Ya, kadang-kadang kan kita akan mengatakan bahwa pola ada posisi benda, ada benda di atas meja, di bawah meja, ya, di belakang, di depan, di samping. Nah, Anda harus paham dulu posisi-posisi dalam bahasa Jepang ya. Ada namanya uwe. Uwe itu adalah atas. Uwe lawannya adalah bawah, adalah shita. Mae depan. Lawannya depan adalah belakang. Bahasa Jepang adalah ushiro. Kemudian soto di luar. Kalau di dalam adanya naka. Kemudian kalau dekat chikaku, ya, bukan chikai. Kalau adjektifannya adalah chikai, tapi dekat adalah chikaku. Kalau jauh toku. Ya. Kemudian di samping ada tonari. Kalau antara adalah aida. Kemudian kiri, migi kanan, hidari kiri. Kemudian soba artinya sisi, muko adanya di sana. Nah, kalimat posisi-posisi bahasa Jepang untuk menyatakan posisi ini dalam bahasa Jepang Anda harus hafal ya. Jadi supaya tidak akan bisa Anda gunakan mae, ushiro, soto, naka, chikaku, toku, tonari, aida, soba, muko, ya, migi, hidari, ya. Nah, bentuk penyampaian posisi itu selalu diletakkan setelah benda, ya, ditambahkan dengan no. Coba kita lihat, kabang no nakani, di dalam tas, ya. Kemudian di luar rumah, ie no sotoni, ya. Kemudian watashi no tonari ni, ya. Jadi ingat, pada saat kita ingin menggunakan posisi dalam bahasa Jepang, maka letaknya posisi ini dalam bahasa Jepang diletakkan setelah kata benda, kemudian ditambahkan dengan no, baru kita tulis, kita isi dengan posisi. Dan pastinya karena posisi selalu menggunakan partikel ni. Jadi ingat, nomina atau kata benda, partikel no, posisi, ya, posisi, kemudian partikel ni, ya. Itu paham ya. Nah, Anda belajar lagi ya,
di atas atap, di bawah meja, tsukue no shita ni, ya, tsukue no ue ni, ya. Apalagi miki, Anda belajar lagi, ya, bagaimana Anda belajar menggunakan kata benda dengan posisi, ya. Oke. Kemudian kita lihat berikutnya adalah bagaimana, nah ini ya, sesuai tadi. Sekarang saya berikan contoh pola kalimatnya. Ada benda, ada posisi, ada objek, ya. Tadi hanya mengatakan kita belajar benda dan posisi saja sampai ni, ya. Anda belajar bagaimana nomina ditambah dengan posisi. Contoh di sini saya kasih ada gambar meja, ada tas di bawahnya. Berarti ini menandakan bahwa tsukue no shita ni kabang ga arimasu. Di bawah meja ada tas, ya. Kemudian lihat lagi tsukue no ue ni ringo ga arimasu. Di atas meja ada apel, ya. Sudahlah saya kasih pola kalimat, contoh pola kalimat, kemudian saya kasih dengan contoh kalimatnya berikut gambarnya sehingga Anda mudah memahaminya. Oke, ya. Kemudian selanjutnya hanya ini yang bisa saya sampaikan karena hanya menyatakan keberadaan. Menyatakan keberadaan itu hanya dua, imas dan arimas, ya. Bagaimana digunakan di dalam kalimat, ya. Anda harus paham bagaimana kalimat tanya, kalimat menjawabnya, semua sudah saya sampaikan pada pelajaran minggu ini, ya. Nah, untuk itu agar lebih pahamnya Anda untuk memahami mata kuliah pelajaran topik minggu ini, alangkah baiknya Anda menonton video yang sudah saya siapkan juga terkait dengan tema atau topik kita minggu ini. Selamat menonton video Mimashou. Komen kudasai. Komen kudasai. Komen kudasai. Komen kudasai. Hai. Hai. Ondi-san. どうぞお上がりください。お邪魔します。はい、こんにちは。ウェンディです。オンリーです。いや、皆さんお元気ですか？今、コロナはまだ終わっていませんから、体に気をつけて、手をちゃんと洗って、マスクもかけてください。私たちが皆さんに、名詞の位置、そして名詞の存在の表現する文法について見せたいと思います。会話ですね。確かに会話。で、hari ini kami akan mencoba mempraktekkan atau memperlihatkan pola mengenai keberadaan atau posisi sebuah benda yang dinyatakan dengan arimas atau imas. Nah, tapi istilahnya bagaimana penggunanya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terlalu terpaku dengan gramatikal atau pola kalimat, tapi dengan bagaimana cukup dari penyampaian si penutur saja. Oke, selamat menyaksikanこのvideoちゃんと見てください。よし。オンディ先輩。はい。今日はお元気ですか？元気です。いいですね。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。先輩、はい。机の上に何がありますか？いろいろですね。いろいろですね。例えば、靴とUNOと本は机の上にあります。そうですね。UNOはどこにありますか？
Uno wa kutsu to hon no aida ni arimasu. あ、そうですね。先輩、カバンがどこにありますか？ Kaban wa sukue no tonari ni arimasu. あ、そうですね。いいですね。そして、バイクはどこですか？どこにありますか？ Baiku wa asoko desu. そして、何かな？バスケボールは？ Basketball wa sukue no shita desu. そうですね。確かに下ですね。カバンの中に何がありますか？そうですね。本や本や、携帯電話などがあります。そうですね。いろいろですね。はい。はい。じゃあ、今日はありがとうございますね、先輩。ありがとうございます。はい。今日のビデオは終わりです。見てくれてありがとうございます。Jadi, itulah penggunaan gak arimas dan posisi mengenai benda. Jadi, peminasang semua, bentuk penggunanya itu bebas cara menjawabnya. Kalau di buku kan, nani-nani wa, nani-nani ni arimas atau nani-nani ga, nani-nani ni arimas atau nani-nani ni, nani-nani ga arimas atau imas. Nah, sebenarnya dalam kaiwa atau percakapan sehari-hari itu terserah pemakainya, yang penting jelas dia posisi mereka itu ada di mana, seperti itu. Terima kasih ya, Undi Senpai. Kira mau arigatou gozaimasu. Mata ne.